Permisi dokter. Ya. Sudah dokter. Tapi nggak bisa. Kenapa ya? Kok nggak ada pilihan recordnya? Oh ini nih. Recording in progress. Oke. 107. Kita ada berapa? 130-an ya? Izin dokter, ternyata angkatan 22 yang mengontrak kita ada 123. Dan baru dapat info katanya ada beberapa yang lagi ospek dokter. Ospek blok 2. Blok 2. Iya dok. Minta daftar nama anaknya ya. Baik dok. Aja ke sana siapa nama-namanya ya. Baik dokter. Oke. Hari ini kita akan kuliah tentang patologi kardiovaskuler. Sebenarnya di kardiovaskuler nggak terlalu banyak ya. Ini. Itu saja untuk patofisiologi, untuk patomekanismenya. Kamu harus mengerti kalau untuk bidang patologi ya, karena kardiovaskuler, dan pada kardiovaskuler itu kan paling banyak kalau untuk penyakit kan hipertensi ya kan. Jadi dalam mengatur tensi itu kan nanti ada tekanan di situ ya, ada tekanan rendah, ada tekanan tinggi. Nanti kita di mana nanti akan terjadi vasokonstriksi dan vasodilatasi gitu ya. Di mana nanti itulah maka arteri itu akan mengandung pada dindingnya itu adalah tebal sekali lamina tunika muscularisnya ya, tunika medianya ya. Kemudian akan sangat tebal karena dia harus menahan tekanan yang tinggi ya, terutama di daerah aorta tentu saja, karena di sini keluar darah yang paling banyak ya. Karena paling tinggi karena dia harus mendorong darah itu ke seluruh tubuh ya. Nah, paling-paling di situ ya kalian harus pahamin nanti. Dan yang penting adalah pada lapisan intima itu namanya sel endotel. Endotel itu sangat berperan nanti dalam pembentukan plak ya, dalam kejadian myokard infark ya, akut myokard infark itu. Jadi paling itu yang kamu harus tahu ya untuk di bidang patologi. Pertama adalah ini aja highlightnya ya. Penyakit pada patologi ini, kardiovaskuler ini patologi ya banyak, tapi saya akan membahas yang banyak kejadiannya aja, gitu ya. Kamu akan temukan. Namanya endokarditis, ada endokarditis infektif, ada endokarditis non infeksi. Nah ini endokarditis itu adalah di endokardnya ya, ada inflamasi di endokardnya. Baik itu karena autoimun misalnya, non infeksi, atau karena infeksi misalnya dari kuman streptococcus ya. Penyakit inflamasi, arteritis raksasa, giant arteritis, myokarditis infektif, dari endokardiumnya, ini adalah myokardiumnya ya. Jadi pokoknya semualah dinding otot jantung itu bisa kena inflamasi. Ya kalau sekarang lagi hit itu ya, karena COVID ini, itu terjadi adalah dirusaknya fungsi sel-sel otot ya secara luas karena kelainan imunologi atau autoimun ditenggarai mendapat kelainan ini meningkat pada kasus-kasus orang dengan post-COVID ya. Karena COVID itu kan menyerang pembuluh darah ya. Pembuluh darah termasuk juga terjadinya kelainan imunitas kita. Sehingga banyak sekali timbul penyakit autoimun, termasuk nanti ini dia akan merusak jantung, nanti akan berekspresi sebagai kardiomiopati karena jantungnya tidak cukup untuk bisa
memompa dengan baik karena dinding jantungnya atau miokardnya itu terkena inflamasi non-infeksi, ya miokarditis non-infeksi. Penyakit iskemik seperti penyakit arteri koroner aterosklerosis itu yang paling banyak, ya. Arteri koroner aterosklerotik kita akan bahas, aneurisma, ya, dan penyakit fibromuskular. Yang sistemik ada amiloidosis, ada sarkoidosis. Amiloidosisnya kan amiloid ya, peningkatan massa amiloid. Bahkan juga ini kalau sistemik juga biasanya kena ke ginjal. Penyakit katup, ya, katup degeneratif, penyakit katup dengan ikat, dan segala macamnya. Kardiomiopati, ini kardiomiopati ventrikel kanan dan segala rupa, ya, itu golongan kardiomiopati. Transplantasi, kemudian, nah ini adalah neoplasma. Neoplasma tumor itu jarang ya di jantung, paling banyak kejadiannya adalah myxoma jantung. Tumor ganasnya adalah sarkoma, tapi ini sangat-sangat very rare, pernah saya ketemu pun seumur hidup. Saya pun waktu saya di sekolah di spesialis pun dari dulu udah pernah ketemu sarkoma. Tapi myxoma jantung saya pernah ketemu ya, baik di waktu saya sekolah di Bandung atau di sini. Ya ada diterima myxoma jantung. Myxoma dari ini ya, dari bukan dari apa? Karena kita tidak punya open ini ya, tidak punya open torak ya, terbedah torak. Nah, misalnya myxoma jantungnya kita dapat dari kasus-kasus dia itu hasil rujukan. Dia dirujuk ke ini, ke mana? Ke dermais, hasilnya PA adalah myxoma jantung. Endokarditis, ini adalah infektif endokarditis, kamu pasti udah belajar ya, endokarditis di klinis ya. Ini populasinya kemudian paling banyak terjadi di katup, ya, di surface, di permukaan katup, ya, atau di endokardium, di chamber kardiak, ya. Ini dia akan ada disertai pada pasien dengan PSD atau ventricular septal defect. Kamu udah belajar ya tentang PSD ya? Kemudian terjadi vegetasi ya. Vegetasi ditemukan ya pada daerah distal dari obstruksi. Jadi vegetasi ini yang akan mengganggu fungsi katupnya. Jadi dia tuh nggak bisa menutup dengan bagus gitu ya. Endokarditis. Resiko ini apa saja orang yang kena endokarditis bisa kena endokarditis pada pasien bagaimana yang berisiko, yang ada pre-existing structural heart disease seperti orang-orang dengan RHD ya, rheumatic heart disease itu paling sering ya RHD ini. Kemudian degenerative valve disease karena proses degeneratif, adanya intervensi pada jantung, dan adanya kelainan kongenital tadi yang PSD tadi paling banyak ya. Patofisiologinya ini ada 2 faktor yang akan mempengaruhi kejadian endocardial infeksi, yaitu adanya endothelial denudation over valve. Jadi ini terbentuknya trombus atau deposit platelet pada katup gitu ya. Nah, itu deposit trombus ini akan menyebabkan nanti jadi ini yang akan terjadi penumpukan ya di daerah deposit platelet itu, terjadinya infeksi yang diikuti dengan episode dari bakteremia. Jadi memang ada latar belakang dia infeksi sistemik dulu ya, baru nanti dia bisa jadi endokardial infeksi. Ada terjadi kerusakan endotelial ya. Endotelial apa ya yang di lapisan tunika apa? Intima ya. Itu endotelialnya akan kerusak, di mana itu akan menyebabkan turbulensi. Jadi aliran darah itu nggak bagus gitu, sehingga akan terjadi turbulensi karena dia nggak licin ya di dalam lumen ya. Kemudian ini ada pembentukan platelet fibrin clot. Nah, ini dia ini fibrin clot ini nanti akan mengganggu kerja dari katupnya. Nah, kalau dari katup dia akan mengganggu katup karena katupnya nggak bisa nutup dengan sempurna. Ya. Dan ini akan terjadi bakteremia ya di daerah endotelium dan kolonisasi dan akhirnya akan terjadi namanya vegetasi. Ini nanti kamu baca lagi aja ini ya.
Streptococcus ini paling banyak kumannya ya, sampai 80% tuh infektif endokarditis karena Streptococcus. Streptococcus viridans ya. Maka hati-hati, ini biasa diketemukan pada infeksi-infeksi pada aerodigestif, tahu di daerah faring ya. Pada selama tonsilektomi, adanya pada saat cabut gigi gitu ya. Atau memang dia suka berulang-ulang faringitis ya. Jadi hati-hati orang-orang dengan infeksi di daerah aerodigestif yang berulang, yang sering gitu, daerah nasofaring misalnya, daerah faring, itu nanti si kuman itu bisa menyebabkan endokarditis tuh, dia nyebar ke SCOBY gitu, ke daerah endokardium ya, baik itu streptococcus maupun itu staphylococcus ya. Enterococcus, nah ini dari usus ya, enterococcus tuh walaupun sedikit tapi dia ada. Staphylococcus fecalis ini kalau orang-orang dengan nggak kena infeksi dari traktus intestinal misalnya ya. Organismenya ini yang terkenal nih ya, Haemophilus. Ini yang golongan Haemophilus. Kemudian yang lainnya Candida. OBS. Kenapa? Siapa itu? Candida, Aspergillus, Schistoplasma, dan Brucella. Klasifikasinya akut, subakut, dan kronik. Akut endokarditis, subakut dan kronik endokarditis ya. Nah, maksudnya itu ininya berdasarkan waktu ini ya. Tapi yang sekarang tuh berdasarkan yang sekarang itu dibuat berdasarkan jenis organismenya. Ini dia terjadi vegetasi ya. Vegetasi ini akan mengganggu, kan dia harus narik kan. Jadi tarik kan kebuka gitu ya kan. Nah, vegetasi inilah yang akan mengganggu proses ini. Vegetasi yang disebabkan karena endokarditis anak kuman tadi ya, dia akan membuat nodul-nodul yang kecil ya, sehingga dia akan menyebabkan irregular, pembukaan yang irregular ya, bahkan bisa terjadi kalsifikasi. Nah, itulah. Ini kalau lihat secara mikroskopik, kalau diambil nih vegetasinya, maka akan tampak banyak sekali sel radang jelas ya, ada inflamasi, ada trombosis ya, ada kolonisasi. Ini adalah kolonisasi, yang biru-biru ini adalah kolonisasi kumannya ya. Oke, udah itu endokarditis. Kemudian untuk aterosklerosis ya, ini yang kayaknya wajib kamu tahu nih ya, dan saya rasa udah diajarin dan motor Evi ya, tentang gimana patologisnya terbentuknya aterosklerotik pada arteri koronaria ya, di mana terjadi penyempitan ya, progresif luminal. Jadi intinya adalah menyempit sih sebenarnya. Menyempit karena apa? Karena terbentuknya atheromatous plaque. Nah, gitu. Selama dia belum menyempit, mungkin nggak akan ada gejala. Ya, tapi kalau udah menyempit sehingga ada terganggu, itu dia akan ada serangan-serangan ringan. Mungkin pada awalnya cuma angina doang ya, cuma iskemik aja ya. Si plaque itu terdiri dari lemak, sel inflamatori, dan jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah dia yang akan bereaksi untuk menghasilkan sel-sel inflamatori itu datang. Nanti kita akan belajar. Nah, ini essential feature-nya terbentuknya aterosklerosis ya, pada fase inisiasi ya, pada fase awal ya maksudnya. Untuk terbentuknya ateroma plaque yang sangat banyak mengandung lemak ya, sehingga akan terbentuknya. Sehingga pada awal-awal ini itu akan ada kejadian awal-awal orang itu akan iskemik, gak enak. Akan timbul gak enak, ada mulai gitu kan ya. Pada fase inisiasi. Kemudian risiko faktor risikonya obesitas, merokok, dislipidemia, dan hipertensi. Ini yang harus diatur ya, ini yang harus diintervensi nih, supaya tidak mengurangi terjadinya penyakit aterosklerotik. Kita lihat nanti akan terbentuk plak ya. Nah ini dia. Sebenarnya kamu cukup lihat gambar ini aja nih, kamu pelajari ini ada di buku Robbins nih, deh. Ada semua ya.
terbentuknya fibrofatty atheroma ini, si CAP ini, ya, bagaimana? Jadi dia harus merusak intima dulu. Dia merusak intima sini dulu nih, ada injury. Ya, karena lipidemia, karena merokok, karena toksin, karena virus, gitu ya. Sehingga respon terhadap injurinya itu maka akan karena disfungsional terganggunya endotelial, ya maka itu akan ada reaksi imun kita ya. Respon kita tuh sebagai imun kita. Jadi sehingga nanti akan datang tuh leukosit. Kan udah belajar imunologi ya. Yang dulu ingat nggak saya belajar inflamatori, ya kan? Akan terjadi datang tuh gimana dia akan memberikan respon, leukosit akan menempel ke sini, menempel ya ke dindingnya. Kemudian akan terjadi proses emigrasi ya, dia akan masuk ke dalam di bawah lapisan endotel ini, tapi masih di lapisan intima nih. Nah, akibat ada proses ini, maka dengan cara dengan suatu jalur, cuman kita nggak dalam aja mendalaminya. Si otot-otot itu, si lapisan otot tunica muscularis itu, si otot-ototnya itu akan bergerak gitu. Dia akan naik nih ke daerah itu tadi yang rusak tadi, ya, di mana dia akan aktivasi makrofag di situ. Ya. Siapa tuh? Ini terbentuknya fatty streak ya. Jadi nanti ini makrofag dan sel-sel smooth muscle tadi ya, itu akan memakan lemak-lemak yang ada nempel-nempel tadi itu. Jadi makrofag sama sel otot pada tunica muscularis itu bergerak karena tujuannya itu adalah bagian dari sistem imunitas kita gitu, defense mechanism. Jadi ini ada benda asing nih, ini harus lemak nih, maka saya harus keluarkan dari sini karena ini nggak boleh ada di sini. Maka si makrofag sama sel muscle tadi itu akan mengengulf lipidnya, berusaha di situ, ya. Nah, dan akibat kerjanya smooth muscle itu maka akan terbentuk kolagen, akan terbentuk deposit-deposit extracellular lipid. Nah, inilah yang kita bilang sebagai ateroma itu di dalam proses pembentukan aterosklerosis. Nah, ya. Jadi itu. Jadi bukan kalian bayangkan lemak kan nempel nanti lemaknya bertumpuk terus nanti akan menyumbat, enggak. Jadi ateroma itu sebenarnya adalah hasil dari tubuh kita bekerja, sistem imun kita itu untuk mengevakuasi lipid sebenarnya gitu ya kan. Tetapi kan hasilnya karena dia nanti akan terbentuk aterom ini itu yang akan menyumbat di pembuluh darah. Sehingga kalau aterom itu semakin besar, maka dia akan total. Mungkin sebagian pada awal akan hanya sebagian ya menutupin. Jadi akan hanya serangan-serangan ringan-ringan dulu. Tapi kalau sudah total, ya dia akan mati, maka terjadilah infark itu, ya, karena darahnya nggak jalan sama sekali. Nah, proses ini, Dek, kamu sebagai dokter umum tuh harus tahu, ya. Ini COVID kamu harus tahu nih, kenapa bisa ada orang serangan jantung dengan kenapa patofisiologi terjadinya gitu. Serangan jantung karena aterosklerotik itu pembentukannya karena ini gitu. Makanya orang-orang dengan peningkatan lipid itu kan ya karena tentu saja dengan banyaknya lipid maka sel-sel ototnya tunica muscularis sama makrofag itu akan bekerja lebih besar sehingga akan terbentuk cap yang lebih besar lagi sehingga dia akan menyumbat ya. Nah ini dia fibroscape-nya ya. Jadi itu adalah pekerjaan dari sel-sel muskularis itu
Jadi kamu sekarang dapat informasi kan bahwa salah satu tugas dari sel-sel otot di lapisan tunika muskularis dari arteri untuk ini deh, ya. Dia juga sebagai sel dalam sistem imun ya sebenarnya, karena lemak ini harus dianggap sebagai benda asing gitu, ya. Dia akan membentuk cap di sini. Nah, jadi dia akan memakan lemak-lemaknya dan hasil dari engulf-nya itu dia akan berkumpul di daerah tengahnya si cap itu, si ateroma itu. Sehingga di tengah-tengahnya akan nampak sel debris, ada kolesterol kristal, ada foam cell, ada kalsium. Foam cell itu menandakan proses fagositosis. Bentar ya. Ya, ini ya. Ini tadi. Ini nih sebenarnya kalau kata saya ini wajib tahu kalian ya. Dan ini pasti keluar soal ini. Nggak mungkin nggak keluar. Wajib ini ya, harus tahu bagaimana proses terbentuknya ateroma itu. Ini dia fatty streak. Nah ya, awal-awal akan menyebabkan fibrofatty plaque. Nah akhirnya yang tadi nih, si aterom itu plaque itu akan tambah menyumbat. Akan terjadilah gejala. Karena gejala sih bukan karena masanya ini sih sebenarnya, tapi karena masa bukan akibat langsung ya, maksudnya ke tubuh bisa kayak tumor gitu kan enggak. Karena aliran darahnya terganggu gitu sih. Dia menyebabkan aliran darah itu terganggu, itu yang menyebabkan gejala ya bahkan kematian ya. Nih, pada segini. Ini si ateroma ini. Ini dia. Oh, ini kalau dia sudah terjadi aneurism ya dan ruptur, wah itu bahaya banget itu deh. Kalau sudah ruptur, waduh repot ya. Hingga gimana lagi untuk mereka mungkin membypass kali orang itu ya. Saya tidak tahu kalau soal klinisnya. Ini etiologinya, ini resiko ya genetik ya. Jadi kalau ada keluarga, ada keluarga tentang penyakit ini, jadi kamu harus barisan anamnesis tanya peningkatan LDL, merokok, ini pasti tahu semua lah, diabetes, peningkatan trigliserida, nah itu semua akan mengganggu endotel, itu intinya ya, akan mengganggu, akan injury terhadap endotelium ya. Ya, yang lain-lainnya. Kalau sudah skripsinya, kalau dikirim nih, kalau dikirim ya, tapi saya tidak pernah terima sih. Dikirim, itu secara patologi akan nampak flat yellow ya pada daerah intima. Ya, ada warna-warna yang berbeda, berwarna kekuning-kuningan itu adalah, dan terbentuknya early plaque ya. Tapi kalau sudah trombus, wah itu udah hitam biasanya itu ya. Mikroskopik deskripsinya ini tentu saja harus pertama kalau dengan fatty streak masih ini ya, kalau udah fibroscape ateroma yang udah besar, nah itu dia kalau udah sampai ruptur dan erosi, nah itu biasanya penanganan yang lebih agresif. Ini dia, ini nih dalam kebayang kamu, ini adalah lumen harusnya ketutup. Nah, tubuh kita itu memang didesain sama Tuhan tuh canggih gitu ya dia. Jadi kalau ada apa-apa tuh tadi misalnya ini ketutup nih, maka akan terjadi di sini pembentukan revaskularisasi baru, neovaskularisasi baru di sini yang kecil-kecil. Karena tubuh berusaha supaya aliran darah itu tetap jalan. Jadi dia mereka membuat jalan-jalan baru nih ya. Ini pada awal-awalnya begini ya. Kalau ini masih berfungsi ini mungkin nggak terlalu berat nih jalan. Cuma kalau udah ketutup ini udah nggak bisa lagi menutupi dan tidak bisa lagi menjadi ini kompensasi terhadap kekurangan darah, ya udah itu jadi infark tadi. Nah, ini kalian bahkan terjadi kalsifikasi, semakin beratnya ini di sini ya, kalsifikasi di sini. Lumennya tinggal kecil, berapa persen cuma ini aliran darahnya nih, ya, ya bisa lewat.
aliran darah itu yang memperdarahi apa? Kalau koroner memperdarahi siapa? Siapa? Arteri koroner memperdarahi apa sih? Perdarahi jantung sendiri dong. Hah? Iya, dia itu adalah memperdarahi diri dia sendiri, gitu kan? Memperdarahi otot jantungnya. Maka kalau misalnya ketutup, ya nggak dapat darah lah otot jantungnya gimana. Dan otot jantung itu kalau udah infark nggak bisa lagi dibalik. Ya dia mati gitu. Kalau udah infark, kamu harus bedakan antara infark sama iskemia ya dia. Kalau infark itu adalah istilah suatu kelainan ya, perubahan selular yang tidak bisa balik lagi. Udah mati dah aja. Itu infark. Tapi jadi kalaupun nanti dihilangkan, misalnya ini orang sakit jantung nih ya, terus diobatin nih canggih gitu kan, dikasih segala macam ini, aliran bagus lagi, yang infark tuh nggak bisa balik lagi, udah mati. Tapi kalau iskemia itu enggak. Kalau iskemia, jadi si ototnya tuh masih ya kayak megap-megap lah gitu ya. Kalau itu megap gitu. Nah, dihilangkan masalahnya sehingga aliran darah itu dia bisa balik lagi. Dia bisa balik lagi normal gitu. Cuman kalau udah infark itu nggak bisa lagi ya. Nanti kamu akan ada ketemu tuh, oh jantungnya tinggal 30% ototnya, karena selebihnya udah mati nggak bisa lagi balik. Ini tadi nih ya, terus fibroscape, dan ini adalah ateroma di tengah-tengahnya akan tampak sebagai massa yang kristal-kristal ya di sini. Nah ini lemak-lemaknya ini tampak nih, lemak-lemaknya ya dengan sel radang. Ada pertanyaan? Ada ya? Jadi itu kamu wajib tahu ya pembentukan dari ateroma cap. Kamu baca lagi di Robbins. Itu ada fase-fasenya ya. Bagaimana ceritanya tadi saya cerita tadi tuh. Kenapa bisa mengengulf sel ototnya lapisan tunica muscularis itu apa kerjanya ya dalam pembentukan ateroma itu cap fibroscape itu. Kemudian ini ada neoplastik. Saya nggak membahas hipertensi ya, soalnya itu kayaknya bukan PA lah itu ya. Jadi saya langsung ke ini masa neoplastiknya, cardiac myxoma, bahkan soft tissue. Ya, jadi dia adalah dari jaringan ikat dari dinding pembuluh darah, dinding jantung, ya. Soft tissue myxoma dan merupakan benign. Tetapi walaupun dia benign, seperti tumor otak lah, karena posisinya itu tidak tidak di tempat yang sangat vital, jadi dia akan mengganggu sekali gitu ya. Jadi dia biasanya soliter, pedunculated, jadi ada bertangkai gitu ya. Dan biasanya juga merupakan bagian dari sindroma Carney. Nanti kamu cari apa itu sindroma Carney. Itu familial itu ya. Ini merupakan most common primary tumor ya, yang paling banyak. Ya. Biasanya single. Saya juga tidak pernah ketemu yang multiple ya. Biasanya cuma satu. Lokasinya itu ada di left atrium. Dia menyerupai keganasan. Karena dia itu akan menyebabkan gejala-gejala obstruktif dan sistemik yang berat. Seperti tumor otak lah gitu. Tumor otak itu jaringan ganas, jadi jinak-jinak semuanya. Tetapi karena posisinya itu walaupun sedikit tapi dia mengganggu tekanan intrakranial kan. Nah itu yang bahaya. Sama dengan ini itu. Ya, gejala sistemiknya seolah membuat itu seperti orang yang keganasan. Menyebabkan sudden death, berhenti tiba-tiba ya karena adanya obstruksi daripada katup mitral ya. Ini gambaran PA-nya itu akan tampak massa. Anda nggak gambar PA-nya? Nah, ini gambarannya nih. Myxoma nih, pedunculated, bertangkai ya di dalam atrium left kiri. Sehingga dia akan mengganggu daripada katup mitral. Ini gambaran mikroskopiknya massa myxoid. Myxoid itu seperti gini ya. Myxoid itu apa ya? Mucous gitu, myxoid itu ya. Sebentar ya.
Nah ini tadi, sini ya. Ini laki-laki walaupun jarang, ini jarang tapi ini merupakan tempat terbanyak di jantung. Maksudnya di jantung dia paling banyak, tapi kejadiannya jarang. Laki perempuan lebih banyak, ya rata-rata umurnya sekitar 50 tahun, ya. Pada anak pernah dilaporkan itu yang ya pada pasien-pasien dengan karni kompleks sindrom tadi, intrakardiak tadi sudah ada di dalam atrium, ya 90%, banyak banget ya. Dan 90% adalah soliter dan pedunculated tumor. Tidak diketahui, uncertain. Jadi kalau neoplastik ini pastilah sebenarnya tidak diketahui, tapi berapa-berapa, karena ini gitu ya. Yang kontroversi ada karena katanya HSV infeksi, karena infeksi daripada virus ya. Ini sporadik, ini kalau dia itu bersama dengan Carney syndrome, maka dia diturunkan secara autosomal dominan ya. Diagnosis myxoma itu dari PA tetap ya. Karena kita ini tadi ini ya, kita akan lihat. Kalau saya cerita begini kamu nggak akan tahu lah. Harus ditampakin begini dulu, kebayang, kan? Jadi ada sel-sel struktur dengan banyak sekali blood vessel, myxoid stromanya banyak, gitu ya. Kemudian kadang-kadang dia juga mengandung chondroitin sulfat, ada asam hyaluronat di situ. Kemudian tidak pernah ditemukan nekrosis karena dia jinak ya. Kalau nekrosis itu biasanya pada tumor-tumor yang ganas. Ya. Kemudian, itu aja lah ya, myxoma. Udah, kemudian vaskular, pembuluh darah. Tadi kan jantung tuh, berarti itu mana berapa tadi ya? Jantung tadi saya bahas. Endokarditis, apa lagi? Aterosklerosis sama myxoma. Jadi kamu ketiga itu fokus di 3 itu aja. Untuk yang vaskularnya non-neoplastik, benign, intermediate, dan malignan. Yang non-neoplastik misalnya pada arteriovenous malformasi. Jadi kamu nanti akan banyak ketemu yang namanya AVM, arteriovenous malformasi. Udah dapat pelajarannya nggak di klinis nih? Udah ada yang ngajarin nggak? AVM. Ada nggak? Ada nggak, Dek? Mana jawab? Nggak ada ya di klinis belajar ini ya? Arteriovenous malformasi. Karena saya sering nih menerima ini. Pasien-pasien seperti ini. Kok nggak ada yang jawab sih? Nggak dengar nih suara saya atau gimana? Halo? Belum ada, dokter. Belum ada ya. Untuk yang benign, hemangioma, ya, lymphangioma atau hemangioma ya. Hemangioma itu tumor drena dari pembuluh darah dari endotelialnya proliferasi, ya. Kalau lymphangioma itu dari pembuluh limfe, ya. Karena apa? Karena dia sama-sama ada sel endotelialnya. Ya, hemangioma dan lymphangioma. Untuk yang ini macam-macam bentuknya, ada venous hemangioma, microcephalic hemangioma, nanti ada capillary hemangioma, ada cavernous hemangioma, banyak. Penting hemangioma aja. Ini yang intermediate-nya adalah hemangioendotelioma. Ini yang kamu harus tahu. Hemangioendotelioma itu adalah intermediate daripada neoplastik pada vaskular. Ganasnya apa? Angiosarkoma. Ini benign hemangioma, intermediate hemangioendotelioma, malignannya angiosarkoma. Ya. Nah, hemangioma ini ada terjadi proliferasi daripada endotel sehingga dia akan membentuk kapiler-kapiler itu akan bertambah banyak ya. Biasanya terjadi pada anak-anak ya. Kamu kalau pernah ada istilahnya itu mana nih? Dengar di sini. Nanti ya.
Ini ya terjadi pada pembuluh kapiler yang kecil-kecil ya. Biasanya bisa topikal dengan beta blocker. Ini saya nggak tahu ya. Nanti saya takut salah. Nanti ditanyakan aja lah kalau masalah terapi ini. Tetapi yang jelas dia itu rekurensinya itu tidak seperti soft tissue yang lain. Ini jarang rekurensi ya hemangioma. Ini pada anak-anak, harus ingat ya, hemangioma pada anak-anak dan pada infan. Daerahnya paling sering adalah head and neck, pada daerah kepala dan leher ya. Paling banyak di daerah situ, pipi gitu. Paling banyak itu di daerah pipi ya. Spesifik patogenesisnya belum terlalu dimengerti. Dia akan tampak masa yang red to purple, papul yang kebiru-biruan. Nah, itu kebiru-biruan ya. Dilihat sebagai biasanya disebut port wine navy. Ini ya saya suka akan disangka sebagai tel alat katanya ya, tapi warna itu kebiru-biruan, itu hati-hati, itu biasanya adalah hemangioma ya. Nah ini bisa di mana-mana, ini ada di hepatik, skeletal ya, bisa polipoid dengan tangkai. Nah ini ya hemangioma ini ya, tonjolan daerah head and neck, biasanya daerah pipi sih ya. Ini kalau pada anak-anak juga sebagai strawberry, lacy strawberry ya, dianggap seperti kayak buah strawberry itu. Kemudian nggak usah lah. Nah ini gambaran patologinya. Ini nampak proliferasi daripada sel-sel endotelial nih, lihat nih udaranya banyak. Nah ini hemangioma nih. Tapi masih jinak, kalau diangkat selesai sudah, nggak perlu kemoterapi lagi. Nah ini kecil-kecil nih banyak nih ya, ini pembuluh darahnya banyak sekali. Itu ada pertanyaan? Tidak terlalu banyak saya sih, patologi vaskular. Jadi kamu pelajari sajalah PPT saya ini, paling-paling berapa soal. Kamu fokus saja ke klinis saja belajarnya ya. Yang saya tuh nggak akan lebih lewat dari sini. Apa tadi? Endokardit, eksoma, pembentukan heteroma, hemangioma, sama apa lagi? Jadi udah itu aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Izin bertanya dok? boleh. Izin dok, saya Julianto dengan M076 dari PSPD 22. Izin bertanya dok terkait myxoma tadi, kardiak myxoma. Tadi kan untuk diagnosis sendiri kan harus berdasarkan patologi anatomi ya dok, dari bagian PA. Sedangkan khusus Jambi sendiri kan dia untuk mendapatkan PA itu sendiri kan harus open thorax surgery ya dok, operasi toraks terbuka. Nah, untuk di Jambi sendiri gitu dok, khusus pertanyaannya, jika ditemukan kemarin dokter menemukan pasien myxomas itu sendiri, itu penanganan bagaimana ya dok? Untuk ambil sampelnya, apakah kita kirimkan dulu ke rumah sakit yang berwenang yang bisa seperti mungkin teman-teman yang di Palembang ataupun bagaimana ya? Terima kasih. Kan tadi saya sudah bilang, saya itu yang di Jambi ini pasien itu dirujuk ke Jakarta. Pasien itu tahu lah di sana dia dioperasi. Terus pasien ini kan kembali nih, kebetulan pasien itu kontrol gitu. Ketemu ini pasien yang kemarin ini yang kita ini cerita lah dokter bedahnya ke saya. Dokter Farus kemarin yang kita bahas itu hasilnya myxoma. Pasiennya di Jambi, tapi nggak dikerjain di Jambi. Di sana saya taunya disampaikan oleh klinisinya bahwa pasien yang kita rujuk itu hasilnya adalah myxoma. Di Jambi belum ada. Mungkin nanti Julianto akan menjadi bedah torak depannya, bedah jantung terbuka. Kan kita sekarang pemerintah fokusnya ke bedah jantung kan, bedah torak. Jadi siap-siaplah kalian nanti ini, dibutuhkan banyak dokter-dokter bedah jantung terbuka. Ya, Julianto bercita-cita lah. Oke. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kan sudah siang, udah lemas. Saya pun udah lemes nih ngomong. Ya,
Pokoknya belajar aja ya, rajin, semoga sukses ya deh ya. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.